Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan pertolongan Tuhan. Pagi ini kita bisa dipertemukan dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan indah pagi ini kami siap merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan bagi kami dapat gunakan untuk mengetahui lebih dalam akan rencana Tuhan bagi kami. Dengan pertolongan Tuhan kami bisa menghidupkannya dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini berjudul Kebenaran akan menang. Ayat intinya diambil dari Wahyu 10 ayat 5 dan 6. Dan malaikat bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, tidak akan ada penundaan lagi. Keterangannya, pekabaran Wahyu 14 memberitakan bahwa saat penghakiman Tuhan sudah tiba diberikan pada zaman akhir. Dan malaikat dalam Wahyu 10 dinyatakan satu kakinya di laut dan satu di darat, menunjukkan bahwa pekabaran itu akan dibawa ke negeri-negeri yang jauh. Lautan akan diarungi dan pulau-pulau yang tersebar di laut akan mendengar pemberitaan pekabaran amaran terakhir. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Wahyu 10 ayat 5 dan 6. Pekabaran ini mengumumkan akhir waktu nubuatan. Kekecewaan mereka yang mengharapkan untuk melihat juru selamat kita pada tahun 1844 betul-betul memang pahit bagi mereka yang telah berusaha dengan sangat rajin menunggu kedatangannya. Tuhan sudah mengatur bahwa kekecewaan ini akan berlaku. Tidak ada satu awan yang jatuh ke gereja yang tidak disediakan Tuhan. Tidak ada satu kekuatan yang melawan timbul untuk menyaingi pekerjaan Tuhan yang tidak dilihatnya lebih dahulu. Semuanya telah berlaku sesuai dengan yang telah dinubuatkannya melalui nabi-nabinya. Ia tidak pernah meninggalkan gerejanya dalam kegelapan, membiarkannya, tetapi telah mengikuti pernyataan-pernyataan dalam nubuatan apa yang akan terjadi, dan melalui pemeliharaannya bertindak di tempat yang telah ditentukan dalam sejarah dunia. Ia telah menyatakan lebih dahulu kepada para nabi apa yang harus dinubuatkan melalui ilham Roh Kudus-Nya. Semua maksudnya akan digenapi dan berlaku. Hukumnya berkaitan dengan tahtanya, dan setan yang bersatu dengan manusia tidak dapat membinasakannya. Kebenaran itu diilhamkan dan dijaga oleh Tuhan. Ia akan hidup dan berhasil walaupun kadang-kadang tampaknya diselubungi kabut. Injil Kristus harus ditunjukkan dalam tabiat. Penipuan yang dijalankan untuk menentangnya, setiap kejahatan untuk mempertahankan kepalsuan, setiap kesalahan yang ditempa oleh agen-agen setan nanti akan dihancurkan selama-lamanya, dan kebenaran akan muncul seperti terang matahari pada siang hari. Matahari kebenaran akan bersinar dengan kuasa menyembuhkan pada sayap-sayapnya, dan segenap bumi akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pagi hari ini. Terkadang sebagai umat Tuhan,
ketika kita menjalankan, menghidupkan kebenaran itu, kadang kita diperlakukan tidak adil. Kok kita yang buat benar, malah kita yang dipersalahkan. Kok kita yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, malah kita yang dianggap bersalah oleh kebanyakan orang. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa kebenaran akan menang. Apapun yang setan dan agen-agennya berusaha lakukan, tetap pada akhirnya kebenaran akan menang. Luar biasa. Kenapa? Karena kebenaran kita berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang menjemput kita ketika Dia datang di kali yang kedua. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, dalam segala hal yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus percaya bahwa ketika kami menghidupkan kebenaran firman Tuhan, walaupun kami mungkin diperlakukan tidak baik, tidak adil oleh orang banyak, tapi dengan pertolongan Tuhan, ketika kami mengikuti Engkau, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan pengharapan bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang, dan Tuhanlah yang menjadi kebenaran kehidupan kami, yang akan menjemput kami di angkasa ketika Engkau datang kedua kali. Saat ini ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya ke dalam kendali kuasa Roh Suci-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bisa mengurapi kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir, dan meterai Allah kiranya bisa menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.